podcast. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Komontres Maharani akan memaparkan mengenai media pembelajaran asam dan basa dalam kimia. Baik, langsung saja kita pencet start. Yaitu, di mana yang pertama yaitu kita akan menuju ke halaman menu yang terdapat 3 poin, yaitu materi, video, dan quiz. Baik, langsung saja kita akan yang pertama-tama yaitu mengenai dengan materi asam dan basa. Nah, yang pertama kita akan memahami konsep asam dan basa dalam pembelajaran kimia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Komontres Maharani, yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kimia bukan hanya sekadar rumus, tetapi juga penemuan menarik di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari mengeksplorasi dunia kimia dan nikmati eksperimen tantangan seru lainnya. Kemudian, apa sih kimia itu? Nah, kimia adalah ilmu yang mempelajari sifat, struktur, komposisi, dan reaksi materi. Nah, penting dalam kehidupan sehari-hari, kimia berperan dalam proses seperti memasak dan produk seperti pembersih, kosmetik, dan obat-obatan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai apa sih asam dan basa? Nah, langsung saja di sini terdapat gambar, yaitu sudah kalian tahu, yaitu pertama cuka, kemudian ada air jeruk nipis yang dimana kedua ini merupakan sifat dari asam, yaitu yang pertama memiliki rasa asam, kemudian lakmus biru menjadi merah, kemudian di sini terdapat gambar yaitu sabun, baking soda atau dikenal dengan soda kue. Kemudian, gambar tersebut merupakan sifat dari basa, yaitu memiliki rasa pahit dan licin, yang merupakan dari kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian ada pun pengertian asam, yang dimana asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan dapat melepaskan ion H+ dalam larutan. Contoh alami dari zat asam antara lain yaitu seperti cuka dan jeruk. Nah, dengan ciri khas memiliki nilai pH kurang dari 7. Nah, zat asam umumnya bersifat korosif dan perlu digunakan dengan secara hati-hati. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai apa sih pengertian basa. Nah, basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, terasa licin di kulit, dan dapat melepaskan ion OH- dalam larutan. Nah, contohnya yaitu zat basa, yaitu antara lain air kapur dan sabun. Nah, dengan ciri khas memiliki nilai pH lebih dari 7, nah zat basa juga dapat bersifat korosif jika dalam konsentrasi tinggi, sehingga perlu digunakan secara hati-hati. Kemudian di sini ada 2 gambar, yaitu yang pertama di mana sifat asam yang bersifat korosif ataupun merusak logam. Kemudian yang kedua yaitu sifat basa di mana bersifat kaustik, yaitu merusak jaringan. Kemudian selanjutnya yaitu adapun sifat asam dan basa, di mana asam ini bersifat korosif, yaitu merusak logam. Kemudian basa bersifat kaustik, merusak jaringan. Kemudian asam dan basa bersifat elektrolit atau mampu mengantarkan listrik. Kemudian ada pun indikator asam dan basa. Nah, sekarang kita akan bisa lihat yang mana sih asam ataupun basa atau netral. Nah, di sini kita bisa lihat dari kertas lakmus biru menjadi merah akan menghasilkan yaitu asam. Kemudian dari kertas merah jadi biru akan menghasilkan basa. Kemudian dari kertas biru tetap berwarna biru, yaitu merupakan netral, yang dimana
Indikator asam basa adalah zat yang bisa menunjukkan apakah suatu larutan itu bersifat asam, basa, ataupun netral dengan adanya perubahan warna. Kemudian, selanjutnya yaitu di sini kertas biru menjadi merah, yaitu merupakan perubahan dari indikator buatan. Kemudian di sini ada pun indikator alami, contohnya itu seperti bunga yang dilarutkan. Kemudian di sini ada indikator buatan, yaitu yang pertama ada kertas lakmus warna merah dan biru. Kemudian ada pun indikator universalnya yang sering kita gunakan pada laboratorium. Kemudian di sini ada pun indikator buatan, yaitu yang pertama ada phenolphthalein. Nah, di mana larutan ini akan berwarna merah mudah dalam larutan basa dan tidak berwarna dalam larutan asam. Nah, ini merupakan contoh dari bahan ataupun larutan indikatornya. Kemudian di sini ada pun tabel di mana indikator dan trayek pH, yang dimana seperti contoh yaitu metil jingga dengan trayek pH 2,9 sampai dengan 4,0 dengan indikator merah sampai kuning. Kemudian ada pun indikator alam, yang dimana contohnya itu seperti kunyit, kemudian ada kubis ungu dan bunga, yaitu bunga sepatu. Kemudian selanjutnya itu di sini ada tabel di mana seperti contoh yaitu bunga mawar. Nah, indikator alaminya kita menggunakan bunga mawar. Nah, setelah diekstrak akan menghasilkan warna merah. Kemudian ketika ditetesi asam akan menghasilkan merah muda, ataupun ketika ditetesi basa akan menghasilkan warna hijau. Dan begitu pun pada indikator alami lainnya. Kemudian ada pun konsep dari asam dan basa, yang dimana yang pertama yaitu menurut tokoh Arsenius, yaitu merupakan cetus teori Arsenius. Kemudian yang kedua ada Johannes Nicholas Bronsted. Yang kemudian yang ketiga ada Thomas Martin Lowry. Nah, mereka berdua merupakan teori Bronsted-Lowry. Kemudian yang terakhir yaitu Gibbon Newton Lewis, yang dimana yaitu pencetus teori Lewis. Kemudian selanjutnya ada pun teori asam basa Arsenius, yang dimana teori asam basa Arsenius ini mengungkapkan bahwa asam itu melepaskan ion H+. Seperti contoh HNO3+ menjadi H+ ditambah NO3-. Nah, kemudian pada basa akan melepaskan ion OH- di mana NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Kemudian ada pun teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, di mana yaitu pada asam yaitu melepaskan H+ ataupun dikenal dengan donor proton H+. Kemudian pada basa yaitu menerima H+, yang dimana terjadinya akseptor proton. Kemudian ada pun teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, yang dimana seperti contoh pada gambar yaitu HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Nah, di sini HCl menyumbangkan ataupun mendonorkan H+ kepada H2O sehingga H2O itu bersifat basa dan HCl bersifat asam. Kemudian selanjutnya teori asam basa menurut Lewis, di mana asam yaitu menerima pasangan elektron. Bisa dilihat pada gambar tersebut, panah tersebut, bahwa terjadinya pasangan elektron. Kemudian di sini juga terdapat basa yaitu memberikan pasangan elektron. Kemudian selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis, di mana contohnya yaitu menggunakan BF3 dan NH3, di mana yaitu yang pertama-tama akan mengalami terbentuknya ikatan kovalen koordinasi.
pada NH3 dan BF3. Nah, pada BF3 ini merupakan asam Lewis, kemudian pada NH3 ini merupakan basa Lewis. Adapun kemudian kekuatan asam basa, yang dimana asam itu seperti asam kuat akan mudah melepaskan ion H+ atau trionisasi sempurna, contohnya seperti HCl dan H2SO4. Kemudian asam lemah yaitu sedikit melepaskan ion H+ atau trionisasi sebagian, contohnya seperti asam cuka atau CH3COOH. Kemudian basa kuat mudah melepaskan ion OH- yaitu trionisasi sempurna, contohnya NaOH. Kemudian ada pun basa lemah itu sedikit melepaskan ion OH- yaitu trionisasi sebagian, contohnya seperti amonia ataupun NH3. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Nah, yang pertama yaitu kekuatan ikatan, kemudian yang kedua polarisasi, yang ketiga keelektronegatifan. Nah, ada pun yang pertama kekuatan ikatan. Nah, di mana pada gambar tersebut terlihat bahwa semakin kuat ikatannya, maka akan semakin lemah asamnya. Kemudian, sini terdapat polarisasi antara F dengan HCN, di mana semakin polar molekulnya, maka akan semakin kuat asamnya. Kemudian ada pun keelektronegatifan. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa semakin besar elektronegatifnya, maka semakin padat asamnya. Sebagai contoh ada elektronegatif itu menunjukkan. Sedangkan pada elektronegatif B yaitu 1,2. Nah, maka semakin besar keelektronegatifannya, maka semakin kuat juga asamnya. Selanjutnya yaitu pH asam basa, di mana yang merupakan pencetusnya yaitu Soren P.L. Sorensen, yang merupakan penemu konsep dari pH. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada larutan jeruk, yaitu merupakan larutan asam yang kurang dari 7, kemudian ada larutan netral yaitu 7, kemudian ada pun larutan basa lebih dari 7. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat gambar pH meter. Nah, kemudian terdapat gambar di sini indikator universal. Nah, ini merupakan indikator yang sering kita gunakan dalam uji coba ataupun praktikum pada laboratorium. Baik, sekian pemaparan materi dari pembahasan ataupun media pembelajaran asam basa. Baik, selanjutnya kita akan kembali kepada halaman menu home. Nah, halaman menu home ini akan menuju ke dalam menu yang semula, yaitu di mana materi, video, dan kuis. Nah, kita akan mencoba yaitu video. Nah, dalam video ini, asam dan basa dalam kimia, kita bisa mengklik mulai ini untuk menonton dari tayangan YouTube mengenai materi ataupun konsep asam dan basa dalam kimia lebih jelasnya. Baik, kemudian kita akan kembali kepada menu kuis, di mana pada menu kuis ini kita bisa mengklik pada tombol mulai. Nah, adapun soalnya yaitu yang pertama mengenai definisi asam menurut Arrhenius alias Zahir A. Opsi baik, jadi dalam air melepaskan H+, kemudian B, di dalam air menghasilkan OH-, kemudian C, di dalam air menghasilkan ion positif, kemudian D, di dalam air menghasilkan ion negatif, kemudian E, tidak dapat dilarutkan dalam air. Maka, jika kita memilih oksidator, jawabannya benar. Nah, ketika kita memilih option B, nah ini menandakan bahwa jawaban kita salah.
sesuai dengan teori Bronsted Law, yang dimana itu terdapat oksennya. Langsung saja kita pilih yaitu C. Asam adalah donor proton, basa akseptor proton. Itu merupakan jawaban benar. Kemudian bagaimana dengan jawaban salah? Seperti misalnya A, oh itu menandakan bahwa jawaban kita salah. B juga seperti itu, bahwa itu menandakan jawaban kita salah. Baik, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3, yaitu bagaimana perubahan warna lakmus biru dalam larutan dengan pH sekitar 5. Nah, kita langsung saja jawab C, yaitu menjadi merah. Nah, itu merupakan jawaban benar. Kemudian jika salah, sama seperti tadi, silakan keluarkan emoji seperti ini. Nah, lanjut, kita akan menuju soal ke nomor 4, yang dimana apa yang dapat disimpulkan jika kertas lakmus merah tetap berwarna merah saat dicelupkan ke dalam larutan. Nah, kita bisa lihat yaitu, kita langsung saja jawab. Nah, misalnya jika A itu merupakan jawaban salah, kemudian jika B itu merupakan jawaban yang benar. Kemudian lanjut, soal nomor 5, itu apa perbedaan utama antara asam kuat dan asam lemah? Nah, kita langsung saja jawab. Dari air, asam lemah tidak. Nah, itu bukan jawaban yang benar. Dan ini merupakan soal terakhir dari kuis ini. Nah, kita akan kembali ke halaman menu. Nah, ini merupakan ketiganya yang tadi poin yang sudah kita bahas bersama. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya sekian memaparkan mengenai media pembelajaran asam dan basa dalam kimia yang telah saya rumuskan. Nah, jika terdapat kata yang disengaja ataupun tidak disengaja kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.